Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu Saudara siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Mari buka Alkitab kita yang terambil di dalam 2 Petrus 1 ayat 8 sampai ayat ke-11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. 2 Petrus 1 ayat 8 sampai 11 berkata demikian. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu menjadi teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus yang percaya. Katakan amin. Tema yang akan saya bawakan pada pagi ini adalah pertajam mata rohani. Apa Bapak Ibu? Pertajam mata rohani. Kalau kita baca ayat 10 bagian B berkata demikian. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Yang percaya katakan amin. Siapa yang tidak pernah tersandung? Ada yang tidak pernah tersandung? Yang pernah tersandung siapa? Saya kira kita semua pernah tersandung ya. Betul tidak? Kenapa kita tersandung? Macam-macam ya. Karena nggak fokus kita bisa tersandung. Mata agak rabun bisa apalagi kalau mata nggak kelihatan. Ya. Kita semua pernah tersandung. Ya. Kalau tersandung itu bisa jatuh juga bisa hampir jatuh. Ya tadi saya katakan orang tersandung itu biasanya matanya itu kurang jelas. Hari ini saya tidak berbicara tentang mata jasmani Bapak Ibu, tetapi saya berbicara tentang mata rohani. Kalau mata jasmani ya tidak memandang secara baik ya, bisa membuat hidup kita ini tersandung, kita bisa jatuh, kita bisa tergeletak, bahkan kita bisa mati secara jasmani, secara fisik. Betul tidak? Kalau tersandung kena itu kebentur batu jidatnya, berangkat enggak? Bisa berangkat ya. Tubuh jasmani kita bisa hilang. Hari ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mempertajam mata rohani kita supaya hidup kita ini tidak tersandung. Ayo kita sama-sama belajar, kita kembali di 2 Petrus 1 ayat 8, coba kita perhatikan baik-baik. 2 Petrus 1 ayat ke-8 saya akan bacakan buat Bapak Saudara. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah dan kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Kristus Yesus Tuhan kita. Dikatakan sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan apa? Berlimpah-limpah kamu akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Yang setuju dan katakan amin. Kapan itu bisa terjadi atas hidup kita? Ketika kita mengenal Tuhan dengan baik. Gak ada yang amin. Bapak Saudara mau berhasil? Mau? Ada orang yang giat bekerja, waduh dia banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dia bekerja keras tetapi hidupnya belum tentu dia berhasil. Pernah lihat orang itu? Orang demikian pernah lihat? Banyak Bapak Saudaraku. Wah matahari belum terbit dia sudah kerja Bapak.
dia kerja sampai jauh-jauh malam, ada bahkan dia meninggalkan keluarga jauh-jauh pergi bekerja dan dia pulang tidak membawa hasil. Banyak orang demikian. Kapan Tuhan katakan kita bisa berhasil? Kapan Tuhan bisa buat kita berlimpah-limpah? Ketika kita mengenal Tuhan dengan baik. Amin. Di Hosea 4 ayat 6 katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan baik? Pertanyaannya kan itu Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana caranya kita bisa mengenal Allah dengan baik? Di dalam Mazmur 119 ayat 5 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Hanya dengan firman Tuhanlah kita bisa mengenal Tuhan dengan baik. Dan Roma pasal 10 ayat 17 katakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Betul tidak? Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, kalau kita tidak pernah menghayati firman Tuhan, seringkali ini langkah kita tersesat, langkah kita seringkali tersandung dan kita jatuh. Ketika kita punya firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, mata rohani kita dibukakan sehingga kita mengerti kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Gak ada yang amin ini. Pernah baca firman Tuhan? Pernah Pak. Setahun sekali Pak saya baca firman Tuhan Pak. Ketika mau Natal Pak saya baca firman Tuhan. Ada yang lebih bagus lagi. Iya Pak saya baca firman Tuhan Pak. Setahun 2 kali Pak. Saat Natal dan saat Paskah saja Pak. Baca firman Tuhan itu kayak itu kapal selam. Setahun baru, 1 bulan baru ini kapal selam punya Indonesia 402. Gak muncul-muncul ya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca firman cuma setahun 2 kali, takutnya tidak muncul-muncul seperti kapal selam. Betul tidak? Ayo Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan itu bukan hanya kita baca, itu kita hari ini baca, besok kita tidak baca. Firman Tuhan itu harus sebagai makanan rohani kita. Supaya kita ada nutrisi. Katakan ada nutrisi. Membuat mata kita menjadi terang. Amin. Kalau kita tidak pernah konsumsi firman Tuhan, membuat mata rohani kita redup, makanya kita jalan seringkali kita tersandung. Kalau tersandungnya kecil, tersandungnya batunya kecil, mungkin tidak ada apa-apa, masih bisa bangkit. Tapi kalau kena batu yang besar tersandungnya, jidatnya kena batu, saya khawatir tidak bangun-bangun. Oleh sebab itu jangan pernah lupa kita konsumsi firman Tuhan sebagai makanan rohani. Pagi ini sudah sarapan Bapak Ibu? Lihat dari wajah-wajahnya belum sarapan kayaknya ini. Sudah sarapan? Pernah ada orang yang lupa sarapan? Kalau lupa sarapan mungkin pernah. Ada yang pernah 1 hari lupa makan? 1 hari lupa makan mungkin ada yang pernah. Orang gila kerja biasa 1 hari lupa makan. Betul? Dia cari duit tapi dia lupa makan. Ada yang 3 hari lupa makan? Kalau 3 hari lupa makan, ya hampir berangkat dia, Bapak Saudaraku. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, lebih penting mana makanan jasmani atau makanan rohani? Secara ukuran manusia, Bapak Ibu Saudara, ukuran manusia ya, ukuran jasmani, itu makanan jasmani itu lebih penting. Betul tidak? Gak ada yang pernah lupa, mau dia harus hari ini harus makan.
Orang kantoran dia belum bubar kantor dia udah mikirin, waduh hari ini makan siang di mana. Betul tidak? Kalau makanan jasmani kita tidak pernah lupa. Ada makanan yang jauh lebih penting untuk dikonsumsi oleh tubuh rohani kita. Seringkali kita abaikan, seringkali kita lupa bahwa itu ada nutrisi yang baik untuk tubuh rohani kita. Dan seringkali kita lupa mengkonsumsinya. Sehingga mata kita menjadi gelap, mata kita menjadi rabun. Sehingga sering hidup kita tersandung karena kita tidak punya makanan jasmani yang cukup untuk mensuplai tubuh rohani kita. Amin. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan baik? Tadi dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan baik? Juga menjalin hubungan dengan Tuhan. Pernah jalin hubungan dengan Tuhan? Pernah jalin hubungan dengan Tuhan? Ya pernah Pak. Saya selalu doa Pak. Ya. Kalau saya doa Pak, nggak tanggung-tanggung Pak. Saya tulis Pak doa saya Pak. Semua saya tulis Pak. Semua permohonan doa saya tulis Pak. Doanya apa? Saya mau rumah, mau sepeda motor, mau mobil. Betul? Ya. Ada kebutuhan hidup, macam-macam daftar permohonan masukin. Bukan itu Bapak Saudaraku. Menjalin hubungan adalah bagaimana kita ini menjalin komunikasi kita dengan Tuhan. Amin. Menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan itu adalah pribadi Bapak Saudaraku. Kita harus senantiasa, hubungan itu tidak bisa kita dapatkan dalam tempo singkat. Oh, saya mau hubungan dengan Tuhan, saya mau berdoa. Oh, saya mau menyembah Tuhan. Hari ini engkau boleh memulai berdoa, tetapi engkau tidak bisa mendapatkan hubungan yang langsung mesra dengan Tuhan. Tidak bisa, Bapak Saudaraku. Kapan itu bisa terjadi? Ketika Bapak Saudara sudah sering hari-hari Bapak Saudara komunikasi dengan Tuhan, itu akan membuat Bapak Saudara memiliki satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi artinya Bapak Saudaraku, hubungan dengan Tuhan itu ada isinya adalah kita komunikasi dengan Tuhan. Di sana ada pujian dan penyembahan yang kita naikkan untuk Tuhan. Yang sudah saya katakan amin. Bapak Saudara pernah lakukan itu? Ketika Hana menghadapi satu persoalan yang pelik. Seringkali dihina oleh penina madunya itu. Madunya itu apa ya? Apa ya artinya madunya? Madu ya, manis ya madu ya. Ketika dia dihina oleh madunya itu karena dia tidak punya anak, sedangkan madunya itu bisa punya anak. Dan suaminya Elkana setiap tahun selalu dia datang persembahan ke Silo, memberikan persembahan kepada Tuhan ke Silo. Dan Hana selalu memanfaatkan dengan baik. Dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia menjalin komunikasi dengan Tuhan. Sehingga Imam Eli berkata, sepertinya perempuan ini mabuk anggur. Apakah dia mabuk anggur? Tidak. Dia bangun komunikasi dengan Tuhan. Dan ternyata ketika dia bangun komunikasi dengan Tuhan, doanya dijawab oleh Tuhan. Dan lahirlah Samuel, nabi besar yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama yang saya bagikan. Yang kedua, bagaimana kita mempertajam mata rohani kita. Kita kembali ke 2 Petrus 1 ayat 9. Saya ingin ya kita baca sama-sama ya. 2 Petrus 1 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Dikatakan menjadi buta. Kalau dia tidak memiliki itu, dia menjadi buta. Membuat dia tersantung. Membuat matanya menjadi
Picik. Picik itu apa sih? Kalau saya lihat kamus besar dalam kamus besar bahasa Indonesia, picik itu berarti pandangannya itu tidak luas, pandangannya sempit. Kalau orang yang pandangannya sempit itu seringkali tersandung. Ya. Dia lupa dosanya sudah diampuni Tuhan. Di depan Bapak Ibu Saudara ada tubuh dan darah Kristus. Itu membuat hidup kita itu tidak sembarangan. Setuju dengan katakan amin. Tubuh dan darah Kristus itu, tubuh dan darah Kristus ini membuat hidup kita tidak sembarangan. Karena kita tahu dosa kita yang besar, seharusnya kita itu di bawah hukuman, seharusnya kita menjadi penghuni neraka, seharusnya kita adalah orang yang tidak layak. Tuhan sendiri datang dari surga, dia meninggalkan surga yang mulia, dia lahir di kandang domba, dan akhirnya dia rela mati di atas kayu salib, dia menyelesaikan dosa kita. Seharusnya dia tidak menanggung penderitaan, penderitaan Yesus tanggung supaya kita memperoleh pengampunan, supaya kita memperoleh hidup yang layak, supaya kita boleh memperoleh surga. Tapi seringkali orang lupa bahwa dosanya sudah diampuni. Makanya hidupnya sembarang. Kenapa bisa demikian? Karena hidupnya fokusnya salah. Ayo katakan, jangan salah fokus ya. Ayo katakan kanan kiri saudara, jangan salah fokus ya. Seringkali fokus kita apa? Fokus kita ini kepada perkara-perkara yang duniawi. Betul tidak? Betul apa betul? Pernah lihat mikroskop? Kamera? Teleskop pernah lihat? Pernah, saya nggak yakin lah. Masa sih? Kecuali saat masih pelajaran dulu, SMP, SMA dulu pernah ke ini. Planetarium ya itu ya. Ya itu. Baru kita bisa lihat teleskop, masa sih bisa lihat teleskop sembarangan? Yang belakang pernah lihat teleskop? Kamera yang nggak punya kok itu. Teleskop ya. Biasanya kalau kita bersinggungan dengan alat-alat demikian, itu berbicara kita seringkali kita ini untuk supaya bisa fokus. Kamera kalau kita bidik tidak fokus, hasilnya bagus tidak? Burem ya, waduh. Seringkali kalau saya foto itu malah istri saya. Hal-hal foto saja ya Bapak Saudaraku, jangan salah ya. Seringkali kalau saya foto itu seringkali tidak fokus. Ya. Itu perlu fokus Bapak Saudara. Kalau tidak fokus itu hasilnya burem. Ya. Fokus hidup kita ini ada dua besar Bapak Saudaraku. Kalau boleh saya analogikan ya dengan mikroskop dan teleskop ya. Kalau saya boleh analogikan seperti itu. Mikroskop itu biasa untuk lihat hal-hal yang apa? Kok tahu semua ya? Sekolah semua ya? Kalau teleskop itu biasanya untuk lihat hal-hal yang barang-barang benda langit yang jauh dan besar. Betul tidak? Ya. Kalau boleh saya analogikan seperti itu ya, hidup kita juga hampir sama. Seringkali hidup kita hanya lihat hal-hal yang kecil-kecil ya, yang sebetulnya tidak perlu kita khawatirkan. Firman Tuhan katakan kita tidak perlu khawatirkan soal makan, minum, harta, kebutuhan hidup sehari-hari. Seharusnya itu tidak perlu kita pikirkan. Ayo katakan kanan kiri saudara, seharusnya itu tidak perlu kita pikirkan. Makan, minum, pakaian, kekayaan, perut. Ya. Itu hal-hal yang bersifatnya kehidupan kita sehari-hari. Ya. Seringkali kita fokusnya ini tanggal berapa ya, udah gajian belum ya? Kok saya belum terima gaji ya? Mundur ya? Tanggal merah mundur ya, gajinya tanggal 3 kayaknya ya. Pantasan mukanya itu murung semua tuh, murung semua. Belum gajian tuh.
Tapi saya ada bocoran yang kerja di Maspion katanya sudah gajian. Makanya ketawa dari tadi, senyum loncatannya juga tinggi-tinggi itu. Fokus yang kedua, kalau tadi saya analogikan, kalau yang kecil itu seperti mikroskop ya, kita pikirkan hal-hal yang dunia sifatnya duniawi. Ya, fokus yang kedua adalah kita fokus dan hal yang besar seperti kita teropong teleskop. Ya. Kita arahkan pikiran kita kepada perkara surga. Perkara surga kecil atau besar? Besar ya. Seringkali kita seperti itu, kita ingin hanya lihat hal yang kecil-kecil. Ya. Makanya Abraham itu sangat ngerti. Ya. Ketika saat dia kekayaannya sudah banyak, dia bawa Lot juga sama-sama dia. Lot juga kekayaannya sudah banyak. Sehingga gembala Abraham dan gembala Lot seringkali berkelahi, seringkali bertengkar. Ya. Abraham itu melihat hal-hal yang kecil, itu perkara duniawi. Gak, itu gampang, itu Tuhan bisa sediakan. Makanya dipanggillah Lot, kerabatnya itu, keponakannya itu berbicara sama-sama. Ya. Kenapa Abraham itu memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih dulu? Kenapa? Karena Abraham lihat perkara-perkara yang besar. Amin. Bapak Ibu Saudara mau lihat perkara-perkara yang besar terjadi atas hidup Bapak Ibu Saudara? Mau diberkati secara luar biasa? Jangan hanya fokus dan hal-hal yang kecil, Bapak Saudaraku. Abraham ngerti. Dia tidak fokus kepada perkara-perkara duniawi. Dia persilakan Lot. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Lot, dia fokus dalam perkara duniawi. Dia lihat lembah Yordan. Wow, lembah Yordan itu subur. Ada airnya. Kalau saya ke sana, pasti saya ini loh, uang saya banyak, saya bisa jadi kaya. Saya bisa lebih kaya daripada Abraham. Itu pikiran duniawi. Hati-hati Bapak Saudaraku. Di dalam firman Tuhan katakan, Matius 6 ayat 33 katakan. Apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tapi seringkali kita ini fokus kepada perkara-perkara yang di dunia ini. Coba ayat sebelumnya, ayat 32, coba Bapak Saudara lihat. Nah, ini ayat kedua ini. Yuk kita sama-sama baca ya, biar kita paham akan hal ini ya. 1, 2, 3. Semua ini dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Itu yang sering kali kita cari, perkara-perkara di dunia. Dikatakan loh, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara kenal Allah tidak? Kenal Allah tidak? Kalau Bapak Ibu Saudara mengaku anak Tuhan, kenal Allah, baiklah kita betul-betul fokus kepada perkara-perkara surga. Saya sangat percaya apa yang menjadi kebutuhan kita pasti Tuhan sediakan. Amin. Pertajam mata rohani kita. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita bisa mempertajam mata rohani kita. Kita kembali ke 2 Petrus 1 ayat yang ke-10a saja. Saya ingin Bapak Saudara baca ya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Bapak Ibu garis bawah, supaya panggilan dan pilihanmu itu makin teguh. Ini ada kata-kata panggilan dan pilihan. Tuhan tidak secara kebetulan menaruh panggilan dan pilihan itu sejajar. Panggilan itu apa sih? Misalnya ya, maaf saya tidak harapkan itu. Misalnya ada panggilan dari kantor polisi misalnya. Contoh ya.
Kalau ada panggilan dari kantor polisi, maunya kita atau maunya polisi? Halo? Ada surat panggilan dari polisi. Maunya polisi atau maunya kita? Setuju ya, maunya maunya polisi, bukan maunya kita sendiri. Pertanyaan, kalau kita tidak hadir dalam panggilan polisi, masalah tidak? Itu nanti ada yang namanya peringatan pertama. Peringatan pertama kita tidak hadir, ada panggilan kedua dari polisi, kita tidak datang, ada peringatan kedua. Peringatan kedua kita tidak datang, langsung dijemput paksa katanya. Belum dulu ada panggilan terakhir. Panggilan terakhir tidak datang, jemput paksa ya. Kalau misalnya Tuhan yang memanggil, ya. Oh kita tidak datang, Tuhan panggil tidak datang. Peringatan pertama, mungkin masih batuk-batuk. Ya. Panggilan kedua kita tidak datang, mungkin jalannya begini-gini. Panggilan terakhir tidak datang. Ada yang mau dijemput? Kalau mau dijemput, tidak mau. Kita lihat Yunus, Nabi Yunus. Ya. Tuhan suruh kemana? Niniwe, tapi dia ke Tarsis. Ya. Apa yang terjadi? Masuk perut ikan 3 hari. Ada yang mau masuk perut ikan? Hidup kita ini bukan maunya kita, tapi hidup kita adalah maunya Tuhan. Ayo katakan kanan kiri, bukan hidupnya maunya kita, tapi maunya Tuhan. Ayo katakan kanan kiri saudara, maunya Tuhan. Peripateo, berjalan di jalurnya Tuhan. Amin. Pak Jipo nggak datang ya, anaknya namanya apa? Teo ya, Paripateo, berjalan di jalurnya Tuhan. Jangan memilih jalannya kita jalan sendiri, Bapak Saudaraku. Kalau jalan kita sendiri, seringkali kita tersandung, seringkali kita terjatuh. Hidup kita ada panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Kita harus minta Tuhan itu memimpin setiap langkah hidup kita. Makanya kita ini perlu namanya Roh Kudus. Amin. Roh Kudus, datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Bapak saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus? Mau dipimpin oleh Roh Kudus? Kalau hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya Bapak saudaraku, kita tidak akan tersandung. Amin. Amin Bapak saudaraku. Pertanyaan bagaimana caranya sih kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 katakan, maksudnya ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Ikutilah keinginan Roh. Amin. Amin Bapak saudaraku. Tapi seringkali hidup kita lebih seringkali ikut keinginan daging atau keinginan Roh. Rasul Paulus katakan ya, Roh itu penurut tetapi daging kita ini lemah. Ayat ini seringkali dipakai oleh kita untuk dapat alasan supaya kita ini tidak disalahkan. Seringkali ayat ini kita dipakai untuk pembenaran atas diri kita sendiri. Maksud Rasul Paulus kepada kita bahwa
hidup kita ini adalah kita masih di dalam daging, justru kita ini harus betul-betul berjaga-jaga supaya kita jangan jatuh di dalam pencobaan. Ya. Tuhan Yesus sendiri juga berkata, ya, tidak sanggupkah kamu berdoa 1 jam saja? Hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang sudah doa 1 jam, tolong lambaikan tangannya. Kita harus perkuat loh roh kita. Kalau Bapak Ibu Saudara hanya konsumsi makanan jasmani tanpa mengkonsumsi makanan rohani, saya percaya roh kita pasti lemah. Tetapi kalau kita banyak konsumsi makanan rohani, roh Bapak Ibu Saudara dibangkitkan. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu.